Hubungan Amerika Serikat dan Kolombia, dua sekutu penting di Amerika Latin, baru saja mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden AS Donald Trump baru-baru ini melontarkan tuduhan yang sangat eksplosif. Ia menuduh Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai gembong narkoba, yang secara sengaja mendorong produksi narkoba untuk dijual ke AS. Tuduhan ini disertai dengan dua tindakan drastis, penghentian, pembayaran dan subsidi skala besar, AS untuk Kolombia. Serangan militer terhadap kapal pemberontak Kolombia yang dicurigai menyelundupkan narkoba di perairan internasional. Ini bukan sekadar perang kata-kata. Ini adalah eskalasi yang mengancam stabilitas kawasan dan memperumit perang melawan narkoba yang sudah berlangsung puluhan tahun. Apa implikasi dari tuduhan gembong narkoba ini? Apa yang membuat Trump begitu marah? Dan bagaimana AS membenarkan serangan militer di perairan internasional? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah tuntas krisis diplomatik dan militer yang memanaskan kawasan Amerika Selatan. Tuduhan Trump, Petro sebagai leader narco. Tuduhan Trump terhadap Gustavo Petro sungguh brutal. Dalam pernyataan via media sosial Truth Social, Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Host mengutip dengan nada tegas, Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran, kata Trump. Trump mengklaim bahwa produksi narkoba ini bertujuan untuk penjualan dalam jumlah besar di Amerika Serikat, yang menurutnya memicu kematian, kehancuran, dan malapetaka di AS. Di saat yang sama, Trump mengumumkan penghentian bantuan. Mulai hari ini, pembayaran ini, atau bentuk pembayaran lainnya, atau subsidi, tidak akan lagi dilakukan. Meskipun Trump tidak merinci subsidi apa yang dimaksud, AS selama ini memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan pembangunan untuk Kolombia, terutama di bawah Plan Kolombia, yang bertujuan memerangi kartel dan memberantas koka. Penghentian bantuan ini adalah pukulan telak bagi Bogota dan upaya mereka mengendalikan wilayah-wilayah yang bergejolak. Kolombia sendiri sebelumnya sudah masuk daftar negara yang dianggap AS, terbukti gagal, dalam menegakkan perjanjian anti-narkotika. Respon Petro dan kerenggangan hubungan. Presiden Petro, melalui media sosial X, merespons tuduhan tersebut dengan menuduh Trump telah dibodohi oleh para penasihatnya saat mengumumkan penghentian bantuan. Namun, kerenggangan hubungan Washington dan Bogota sudah terlihat jelas sejak Trump kembali menjabat. Bulan lalu, otoritas AS mencabut visa Petro. Apa pemicu pencabutan visa Petro? Unjuk rasa pro-Palestina, Petro bergabung dengan unjuk rasa pro-Palestina di New York. Perintah militer AS, Petro secara terbuka mendesak tentara-tentara AS untuk tidak mematuhi perintah Trump. Dua tindakan ini, terutama yang kedua, dianggap sebagai campur tangan langsung dalam urusan militer AS dan sebagai penghinaan terbuka terhadap otoritas Gedung Putih. Latar belakang lainnya adalah kegagalan strategi narkoba Petro. Tahun lalu, Petro berjanji untuk menjinakkan wilayah penghasil koka dengan intervensi sosial dan militer besar-besaran, sebuah pendekatan yang lebih fokus pada sosial daripada militerisasi total. Namun, laporan menunjukkan strategi tersebut hanya membuahkan sedikit keberhasilan, yang dijadikan amunisi bagi Trump untuk menyerang kepemimpinan Petro. Serangan militer AS di perairan internasional. Di tengah perang kata-kata, Washington meningkatkan tensi menjadi aksi militer. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan terhadap kapal pemberontak Kolombia di perairan internasional di kawasan Amerika Selatan. Serangan ini, yang dilancarkan pada Jumat 17 Oktober, menargetkan kapal yang berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia, ELN, sebuah kelompok gerilya sayap kiri yang dicap AS sebagai kelompok teroris. Hegseth mengklaim setidaknya 3 awak kapal tewas akibat serangan AS. Kapal itu diserang saat berlayar di perairan internasional yang masuk dalam wewenang Komando Selatan AS, yang mengawasi operasi militer AS di kawasan Amerika Latin. Serangan ini bukanlah yang pertama. Sejak Agustus lalu, kapal-kapal perang AS telah menyerang setidaknya 6 kapal yang diklaim menyelundupkan narkoba ke wilayah AS, hingga menewaskan sedikitnya 27 orang. Serangan ini memicu pertanyaan serius dari para pakar mengenai legalitasnya. Apakah AS berhak menyerang kapal di perairan internasional tanpa mencoba mencegat, menangkap, atau mengadili awak kapal tersebut? Serangan ini menunjukkan adanya perluasan operasi militer AS di kawasan itu, dengan dalih memerangi narkoba, yang menimbulkan kekhawatiran kedaulatan di banyak negara Amerika Latin. Kepentingan ganda, narkotika dan Venezuela. Operasi militer AS ini memiliki dua tujuan yang saling terkait, jauh melampaui sekadar menenggelamkan kapal, perang narkoba dan tekanan terhadap Venezuela.
Serangan terhadap kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba, yang juga mencakup kapal-kapal di dekat lepas pantai Venezuela, memicu ketegangan yang sudah ada. Venezuela telah menuduh tujuan akhir dari operasi militer AS ini adalah menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang dituduh Washington memimpin kartel narkoba. Dengan menargetkan kapal-kapal dari Kolombia, meskipun berafiliasi dengan kelompok pemberontak, dan meningkatkan kehadiran militer di Karibia, AS secara efektif memperkuat narasi bahwa kawasan ini adalah sarang kejahatan narkotika dan terorisme yang mengancam keamanan AS. Tuduhan Trump terhadap Petro juga harus dilihat dalam konteks ini. Dengan mencap Petro sebagai gembong narkoba, Trump mencoba mendelegitimasi kepemimpinan Kolombia, salah satu negara kunci di kawasan. Jika Kolombia terpecah-pecah secara politik, itu akan semakin menyulitkan upaya stabilisasi di Amerika Latin, yang pada akhirnya dapat memperkuat tangan AS dalam operasi militer regionalnya, seperti yang terlihat dalam serangan kapal ini. Hubungan AS Kolombia berada di titik didih. Tuduhan, gembong narkoba, oleh Trump terhadap Presiden Petro dan penghentian bantuan besar-besaran adalah eskalasi diplomatik yang serius. Pada saat yang sama, serangan militer AS terhadap kapal pemberontak Kolombia di perairan internasional menunjukkan perluasan operasi militer dengan dalih memerangi narkoba. Aksi-aksi ini tidak hanya menekan Kolombia, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan pengaruh AS di Amerika Latin, terutama terhadap Venezuela. Tuduhan Petro tentang Trump yang dibodohi, dan kritik atas legalitas serangan militer AS menunjukkan bahwa Bogota tidak akan tinggal diam.